Badan secara medis sehat, organ-organ sehat semua. Tapi kenapa merasakan sakit ini sakit itu? Padahal di medis itu sehat semua. Tidak kemana-mana, di rumah saja nggak ketemu siapa-siapa. Tapi tiba-tiba dengan sendirinya bahkan bingung sendiri Bapak Ibu, kenapa sedih, kenapa khawatir, kenapa gelisah. Itu sudah bisa dipastikan 5 lapis tubuh energi Bapak Ibu ini ada yang kotor. Badan sakit tapi sehat, tidak kemana-mana, tiba-tiba sedih, khawatir, gelisah, bingung sendiri. Cek tubuh energi Bapak Ibu, karena sudah bisa dipastikan tubuh energinya itu kotor. Badan secara medis sehat, organ-organ sehat semua. Tapi kenapa merasakan sakit ini sakit itu? Padahal di medis itu sehat semua. Tidak kemana-mana, di rumah saja nggak ketemu siapa-siapa. Tapi tiba-tiba dengan sendirinya bahkan bingung sendiri Bapak Ibu, kenapa sedih, kenapa khawatir, kenapa gelisah. Itu sudah bisa dipastikan 5 lapis tubuh energi Bapak Ibu ini ada yang kotor. Karena kekotoran 5 lapis tubuh energi ini nanti akan bisa dirasakan dalam raga maupun dalam rasa, dalam pola pikir Bapak Ibu. Jadi rajin-rajinlah untuk mandi energi, untuk praktek pembersihan 5 lapis tubuh energi. Karena selama kita masih hidup di alam dunia ini, selama itu juga pasti akan terus terjadi yang namanya pertukaran energi. Kita ketemu orang lain, kita bersosial, beraktivitas sehari-hari, ini pasti akan ada pertukaran energi dari manusia-manusia atau orang-orang di luar diri. Pasti kita ketemu dengan orang yang biarpun orang ini diam, tapi pikirannya lagi ruwet, rasanya sedih, banyak luka batin dan sebagainya. Radiasi energi dari orang tersebut akan meradiasikan dan menempel di tubuh energi kita ini. Lah, kalau ini dibiarkan diterus-teruskan, lama-lama tubuh energi kita itu kotor. Lah, kalau tubuh energi ini kotor, lama-lama tanpa sebab bingung sendiri, sedih sendiri, badan tubuh fisik itu sakit, tapi secara medis sehat. Itu tanda lapisan tubuh energi kita itu ada yang kotor. Makanya bersihkan. Setelah pulang kerja, beraktivitas, keluar rumah, bahkan kita hidup di hutan sendirian, itu tubuh energi masih bisa kotor Bapak Ibu. Karena tubuh energi kotor ini bisa dari dalam, bisa tertempeli dari luar. Lah, umpama dari dalam kan udah jelas, kita terus berpikir negatif, kita terus menyimpan emosi yang negatif, kita terus merasakan sesuatu yang negatif, itu pun akan membuat tubuh energi kotor. Tapi kalau di hutan, di saat mungkin Bapak Ibu rasanya sudah tenang, pikirannya tenang, tapi ada orang yang jauh di sana tiba-tiba memikirkan Bapak Ibu tentang kenegatifan, padahal Bapak Ibu lagi di hutan. Ini tali eteriknya, tali energinya terkoneksi biarpun Bapak Ibu di hutan, dan ini akan menempel di tubuh energi Bapak Ibu. Jadi selama kita masih hidup di alam dunia ini, ya selama itu juga masih ada yang namanya pertukaran energi, tempelan-tempelan energi. Bersihkanlah. Pulang aktivitas sampai rumah, bersihkan. Karena di aktivitas kita kan ketemu banyak orang. Bahkan jalan raya, jalan yang kita lewati itu pun ada memori energi dari banyak orang Bapak Ibu. Sehingga ada nggak yang di sini mungkin perjalanan ya 5 jam atau 8 jam atau 3 jam lewat jalan raya, naik motor, naik mobil, naik kendaraan transportasi umum, padahal di situ umpama 3 jam nih hanya duduk doang, tapi kok rasanya kayak lelah banget, kayak capek banget. Ada nggak di sini yang merasakan seperti itu, pengalaman seperti itu? Kenapa bisa begitu? Karena jalan raya ini kan
dilewati banyak orang. Nah, setiap orang membawa rekam jejak energi yang memancar dan terekam di jalan tersebut. Nah, kita lewat jalan itu sehingga tubuh kita ini seperti seperti gini loh, seperti menabrak suatu dinding energi. Jadi ini di sini di awang-awang ini ada energi warna-warni umpama loh ya, ada energi warna-warni yang sangat tipis. Nah, kita menabrak tempelan-tempelan energi yang terekam di jalan tersebut, dan menabraknya ini akan tertempel di tubuh energi kita ini, sehingga padahal kita duduk doang, tapi setelah sampai tujuan kok rasanya pegel-pegel, rasanya capek banget, lelah sekali, karena semua jalan itu tertempeli oleh radiasi energi dari manusia-manusia yang lewat. Ada orang yang lagi bingung lewat situ, energi kebingungannya terekam di lingkungan tersebut secara energi nih Bapak Ibu, secara energi. Ada orang yang sedih, ada orang yang khawatir, ada orang yang sedang marah-marah, kan banyak banget tempelan-tempelan energi yang terekam di tempat tersebut secara energi. Lah, tubuh energi kita itu seperti spons, jadi akan menyerap gitu loh, secara otomatis akan menyerap dan menempel di tubuh energi ini. Nah, kalau ini dibiarkan diterus-teruskan tanpa pembersihan, tanpa pemurnian, lama-lama akan menumpuk dan akan menjadikan emosi kita tidak stabil, pikiran kita kacau, mental kita menjadi mental block. Jadi mari kita bersihkan. Setelah sampai di rumah, ya luangkanlah 10 menit, 5 menit juga nggak masalah. Duduk diam, rileks, badan tegak, pejamkan mata, tempelkan ujung lidah ke langit-langit mulut, lakukan niat dalam hati, Bismillahirrahmanirrahim, atau ya Allah ya Tuhan kami, atau dengan rahmat kasih sayangmu, atau dengan kuasamu, atau dengan cahaya cinta dan energimu, terserah. Yang penting menyertakan energi ilahi, kesadarannya itu sambung kepada sang sejati, kepada sang sumber rahmat, kepada yang mempunyai kuasa, kepada yang mempunyai cahaya, kepada yang mempunyai energi. Sambung. Setelah sudah diniatkan, contohnya begini, Bismillahirrahmanirrahim, dengan kuasa rahmat kasih sayangmu ya Allah, kami niatkan untuk mengalirkan energimu, membersihkan 5 lapis tubuh energi ini ya Allah. Setelah sudah diniatkan, rasakan setiap tarikan dan hembusan nafas, sadari di sebalik nafas sedang mengalir energi ilahi yang membersihkan 5 lapis tubuh energi ini. Rasakan saja nafasnya, dan sadari di sebalik nafas ada energi ilahi yang mengalir dan membersihkan endapan-endapan, tempelan-tempelan, hambatan-hambatan, rasa-rasa, emosi yang negatif yang menumpuk di 5 lapis tubuh energi kita ini. Rasakan itu saja. Nikmati setiap tarikan dan hembusan nafas, sadari di sebalik nafas ada energi yang mengalir, energi ilahi yang mengalir membersihkan 5 lapis tubuh energi. Sehingga nanti Bapak Ibu, asal dikerjakan secara rutin, hati atau dada menjadi lapang, menjadi plong. Pikiran pun yang tadinya overthinking, yang tadinya pikirannya loncat-loncat, akan menjadi tenang. Jadi awal-awalnya ketika baru praktek, biasanya loh ya Bapak Ibu, ketika mandi energi atau membersihkan 5 lapis tubuh energi, pikiran liar kemana-mana, biarkan, nggak usah ditolak, nggak usah dihakimi pikiran itu. Di saat sedang merasakan setiap tarikan dan hembusan nafas, pikirannya liar, bayangan-bayangan muncul, sadari saja. Jadi nggak perlu ditolak, nggak perlu dihakimi. Pikiran-pikiran itu yang muncul, rasa-rasa yang muncul, biarkan saja dia muncul. Terima bayangan-bayangan itu, terima rasa-rasa itu. Biarkan energi ilahi ini membersihkan bayangan-bayangan itu, rekam jejak bayangan itu, rekam rasa,
energi negatif yang ada di dalam rasa, biarkan saja, nikmati saja nafasnya. Rasakan nafas, sadari di sebalik nafas ada energi ilahi yang mengalir, bayangan-bayangan muncul. Terima, biarkan dia muncul. Tetap sadari energi ilahi sedang mengalir, sedang membersihkan energi-energi negatif yang ada di 5 lapis tubuh energi kita ini. Nanti berjalannya waktu, mungkin 1 hari 2 hari ininya masih kacau Bapak Ibu, sininya masih kacau, bayangan-bayangan masih muncul, rasa-rasa yang negatif masih muncul, ya nggak masalah, biarkan saja. Nanti seminggu kemudian sininya mulai tenang, rasanya mulai, dadanya mulai lapang. Dan praktekkan mandi energi setiap saat, dan mandi energi ini bisa dibarengkan dengan mandi secara air atau secara raga. Tubuh fisik kan dibersihkan dengan mandi secara air, dengan air nih. Mungkin aktivitas nih, pulang aktivitas sore hari mandi secara air, kan seger badan raganya. Nah, di saat mau dibarengkan dengan mandi dengan air, niatkan sebelum menggerujuk badan kita ini, diniatkan ya dalam hati, ya Allah ya Tuhan kami, dengan kuasa rahmat kasih sayang-Mu ya Allah, kami niatkan mandi zahir ini sekalian untuk membersihkan 5 lapis tubuh energi. Nah, dengan bahasa simpel bisa, bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun mandi zahir batin, membersihkan raga maupun batin. Lah, batin ini termasuk 5 lapis tubuh energi itu. Lah, waktu menggerujuk pakai air, disadari di sebalik air itu ada energi ilahi yang membersihkan tubuh maupun membersihkan 5 lapis tubuh energi dalam diri. Maka nanti enteng Bapak Ibu, setelah mandi loh yo, setelah mandi raganya yo enteng, batinnya yo enteng gitu. Jadi sering-seringlah mandi energi, karena kita tidak bisa terlepas dari hukum sunatullah. Lah, pertukaran energi ini adalah hukum semesta, hukum sunatullah. Ini terjadi setiap saat, ada pertukaran energi, dan jika kita tidak rajin, tidak istiqomah, maka nanti 5 lapis tubuh energi ini akan terganggu, 5 lapis tubuh energi ini akan kotor, sehingga menyebabkan rasa jadi kacau, pikiran jadi nano-nano. Bahkan kalau sudah sangat kotor, ini akan berdampak pada tubuh fisik. Tubuh fisik sakit tapi tidak ada penyakitnya, tapi sakit gitu loh. Ini yang kotor adalah tubuh energinya. Jadi rajin-rajinlah praktek untuk mandi energi, membersihkan tubuh energi, karena kita masih hidup di dunia ini. Selama kita masih hidup, pertukaran itu, tempelan-tempelan energi negatif akan selalu terus terjadi. Praktekkan mandi energi, rutinkan.